Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua dan kembali lagi di tutorial Uduh bersama saya Zun dan kali ini kita akan melakukan tutorial yaitu appraisal atau penilaian terhadap karyawan. Jadi di sini kita sudah punya skenario-nya yaitu di mana kita sebagai user admin akan melakukan konfigurasi terhadap OMS atau outgoing mail system dan memberikan akses kepada senior HR dan manajer HR sesuai sesuai dengan apa yang yang diperlukan sebagai aksesnya tersebut. Selanjutnya, email survei appraisal bisa terkirim sebagai karyawan ya. Selanjutnya nanti kita akan sebagai user Bagas Wijaksono yaitu senior HR akan membuat survei appraisal yang dikirim yang surveinya itu ditujukan kepada store staff satu Ibu Tri Maharani di mana survei ini akan diisi oleh manajer store itu Lisa Gunawan serta kolega dari store staff satu yaitu Teguh Firmansyah sebagai store staff 2. Nah, modul ini itu akan berisi dua pertanyaan, yang pertanyaan tentang unsur teknis serta pertanyaan unsur non-teknis seperti perilaku, sikap, performa pekerjaan, dan lain sebagainya. Baik, kita bisa mulai langsung saja dengan masuk ke UDU-nya di sini. Lalu kita ke settings. Lalu selanjutnya kita akan melakukan configuration dari outgoing email ya teman-teman. Di sini itu kita bisa lakukan pertama kita nyalakan developer mode terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita bisa ke apps ini, maksud saya di settings. Sebelumnya kita pastikan bahwa email outgoing-nya itu sudah sesuai dulu ya teman-teman sebelum kita melakukan pemastian terhadap modul. Jadi gimana caranya? Sini kita harus mencari tentang email terlebih dahulu teman-teman di sini. Nah, di sini kita nyalakan custom email server, kemudian outgoing email, lalu kita save dulu di sini. Nah, kita klik di outgoing email server sini. Nah, kita buat new di sini misalnya di sini kita akan menggunakan nama yaitu Gmail di sini. Gmail, kemudian kita biarkan saja ini username, certificate, kemudian from filteringnya juga sesuai. Di sini kita akan menggunakan SSSTLS, kemudian di bagian bawah itu kita akan email itunya adalah email.gmail.com ya teman-teman. Kemudian portnya sama, di sini username-nya kita akan menggunakan email yang sudah kita punya, yaitu di sini email yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Di sini misalnya saya akan menggunakan email dari Lisa Gunawan, lalu kita di sini kita ke manage account dulu di sini teman-teman. Kita akan gunakan emailnya terlebih dahulu. Ini emailnya menggunakan akun ini. Lalu kita paste di sini teman-teman. Nah, di sini mungkin password yang kita punya itu belum sesuai ya teman-teman. Jadi coba kita masukkan passwordnya terlebih dahulu. Baik, sepertinya saya sedikit lupa password ya teman-teman di sini. Baik, di sini saya baru saja mengerti passwordnya, lalu kita bisa masukkan passwordnya.
Lalu selanjutnya kita save, lalu kita tes connection. Nah, di sini masih ada user error ya teman-teman. Nah, kita sekarang bisa menuju ke sini, lalu kita nyalakan two-step verification-nya terlebih dahulu di sini teman-teman. Nah, misalnya kita masukkan nomor nomor telepon dulu. Di sini misalnya saya masukkan nomor telepon saya. Kemudian kita tunggu hingga kita akan masukkan kode verifikasi. Nah, lalu di sini kita verify ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menyalakan two-step verification sudah berhasil teman-teman di sini. Nah, sekarang kita balik. Ini kita lihat bahwa dia sudah nyala ya teman-teman. Selanjutnya yang kita bisa lakukan adalah kita akan melakukan app connection ya teman-teman di sini. Di sini kita cari aja di sini dengan menggunakan app password ya. Ini ada app password, lalu kita masukkan app passwordnya itu sesuai dengan nama ini ya teman-teman. Nama SMTP-nya, lalu kita create di sini. Nah, ini kita kopas saja. Dan lalu kita kembali lagi kan klik ke sini. Nah, lalu kita save dan kita tes connection dulu ya teman-teman. Nah, di sini connection test successful, berarti sudah berhasil. Selanjutnya kita bisa ke apps, lalu kita pastikan appraisal sudah terinstall. Nah, appraisal sudah terinstall di sini, lalu pastikan juga survei juga sudah terinstall ya teman-teman. Nah, di sini survei juga sudah terinstall. Selanjutnya kita akan logout di sini dan kita akan menggunakan akun senior HR untuk memulai proses pembuatan appraisal ini. Baik, sebenarnya kita hampir lupa di mana di sini perlu kita lakukan adalah kita harus memberikan akses kepada senior HR dan manajer HR ya teman-teman. Jadi pertama kita ke settings, lalu kita ke users and companies di sini, kita cari uh, manajer HR-nya itu siapa teman-teman. Di sini manajer HR itu adalah bisa kita lihat yaitu manajer HR adalah Sarah Wijaya di sini. Kita pastikan semuanya sudah masuk ya teman-teman. Ini untuk appraisalnya itu manager, kemudian administrasinya itu settings, dan survei itu juga administrator ya teman-teman. Baik, sudah selesai. Selanjutnya berlaku juga untuk eh, manajer HR di sini, yaitu manajer HR-nya kita adalah senior HR-nya itu adalah Bagas Wicaksono di sini teman-teman. Kita tinggal cari Bagas Wicaksono, lalu kita set ke appraisal ke manager, administrator, survei administrator. Nah, kita save. Selanjutnya kita keluar, kita logout dulu, lalu kita masuk menggunakan akun Bagas, lalu masukkan passwordnya. Selanjutnya kita akan langsung, oh salah, tangannya PT Jaya ya teman-teman. Nah, tinggal masuk saja di sini. Nah, lalu kita bisa langsung membuat survei, teman-teman. Sini kita ke survei di sini, lalu kita new. Nah, di sini kita akan membuat saja appraisal form. Di sini employee yang kita berikan yaitu adalah Putri Maharani. Jadi kita tinggal membuat appraisal form Putri Maharani ya, teman-teman. Nah, selanjutnya responsible-nya sesuai Bagus Bagus Jaksono. Kemudian kita optionnya ini pagination one page with all of the question, kemudian scoring without answer, kemudian required score kita set menjadi 0 karena ini bukan sebuah pertanyaan, kemudian and akses mode kita set ke invalid login, kemudian required login. Nah, di sini kita limit data kita set ke 1, kemudian end message-nya nanti kita tentukan sendiri ya teman-teman di sini. Nah, misalnya di sini terima kasih sudah mengisi survei ini. Ah, kemudian penilaian
Klien Anda sangat berarti demi eh, kepuasan serta peningkatan efisiensi peningkatan efisiensi kinerja karyawan. Baik. Nah, jika sudah di sini kita bisa langsung membuat pertanyaannya, teman-teman. Misalnya di sini kita kembali lagi lalu kita add question di sini. Nah, di sini kita akan mengenerate saja pertanyaannya menggunakan ChatGPT ya, teman-teman. Baik, di sini saya akan membuat promptnya terlebih dahulu. Selanjutnya untuk jawabannya itu kita akan memilih menggunakan 5 level ya, teman-teman. Jadi kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Oke, kita membuat 6 pertanyaan dengan 6 pertanyaan, teman-teman, itu tiga teknikal dan tiga non teknik ya, tiga non teknis ya, teman-teman. Baik, di sini kita akan membuat pertanyaan sudah selesai, namun kita perlu sedikit ada adjustment. Di sini hampir berhasil ya, teman-teman. Di sini sedang sedang di ini, lalu kita tinggal kopas-kopas saja di sini, teman-teman. Nah, kita akan masukkan ininya, misalnya prioritas sangat baik, kemudian di bawahnya itu adalah baik,
dan kurang di sini ya teman-teman. Nah, di sini kita tidak perlu melakukan korek atau skornya, kita bisa langsung save and new saja dan lakukan sampai semua pertanyaan sudah berhasil, teman-teman. Nah, lalu kita save and new lagi di sini. Kemudian di sini kembali sangat baik, baik, cukup, uh, kurang. Lalu kita save and new lagi. Kemudian ini pertanyaan berikut, pertanyaan yang untuk non-teknik atau manajemen. Dan baik, baik, cukup, dan kurang. Next, kita save lagi, kemudian kita teruskan lagi di sini. Selanjutnya, ini pertanyaannya sangat, sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Dan yang pertanyaan terakhir yaitu kedisiplinan waktu. Di sini kita masukkan saja sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Nah, kita save and close ya teman-teman di sini. Nah, di sini kita save semua. Di sini sudah muncul ya semua pertanyaannya teman-teman. Selanjutnya kita set optionsnya dulu. Ini tuh sudah benar teman-teman. Kita isi. Baik, sudah kita isi. Kemudian questionnya tadi. Pertama, kita set dulu ini yaitu mandatory. Semua pertanyaan kita set ke mandatory ya teman-teman. Save and close. Kemudian ini juga kita set ke mandatory. Save and close. Yang ini juga mandatory. Save and close. Yang ini juga mandatory. Save and close. Ini juga mandatory. Save and close. Dan yang terakhir, yang ini juga di set ke mandatory. Save and close ya teman-teman. Baik, sebenarnya udah ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita tinggal save aja di sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memastikan bahwa diterapkannya 360 feedback di mana karyawan menerima evaluasi dari orang-orang yang sekitarnya, yaitu kita akan kembali ke modul appraisal di sini, teman-teman. Nah, lalu kita buat new di sini, misalnya di sini employee yang kita maksud di sini adalah Putri Maharani. Nah, lalu appraisal deadline-nya kita misalnya set dari tanggal 7 misalnya tanggal 26, berarti deadline-nya itu adalah hari Rabu ya teman-teman, tanggal 1. Kemudian di sini kita akan sesuaikan misalnya manajernya yaitu Lisa Gunawan di sini. Selanjutnya terus untuk employee-nya kita centang teman-teman. Nah, untuk colleague-nya kita centang lagi, ini Aprai Salvan Putri Maharani. Di sini kita cek semua. Lalu colleagues-nya itu misalnya di sini adalah tadi di ininya adalah Teguh Firmansyah ya, teman-teman. Nah, kita set, lalu kita save. Nah, jika sudah, kita sekarang send form ya, teman-teman ini. Kita send form.
Nah, di sini kita sudah berhasil mengirim, teman-teman. Lalu kita balik lagi ke appraisal di sini. Nah, selanjutnya kita bisa ke inbox di sini, lalu kita refresh dulu. Baik, teman-teman, kita cek terlebih dahulu. Ini emailnya sudah terkirim ya, teman-teman, harusnya. Sepertinya sedikit terdapat kesalahan, teman-teman. Kita cek dulu ini. Misalnya pertama kita cancel dulu ini appraisalnya, teman-teman, lalu kita buat lagi di sini. Saya kita set ke to start di sini, teman-teman. Ini kita hapus saja terlebih dahulu. Nah, lalu kita buat yang baru lagi di sini. Misalnya di sini employees name-nya adalah Putri Maharani ya, teman-teman. Kemudian appraisal date-nya tanggal 1 Januari. Manajernya kita set. Jadi kita set tahu Firmansyah. Kemudian di sini itu adalah Lisa Gunawan, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini appraisal form kita set ke appraisal form Putri Maharani, kita save lalu kita send form ya, teman-teman, di sini. Nah, selanjutnya kita cek inbox-nya terlebih dahulu. Baik, di sini bisa kita lihat sudah ada ya, teman-teman. Ada iniannya. Jadi sekarang kita bisa langsung log out dari akun Bagas Wicaksono ini. Kemudian kita masuk dengan akun Lisa Gunawan di sini, teman-teman. Baik, sebenarnya kita salah email. Baik, di sini kita bisa langsung klik saja di sini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengisian di sini. Misalnya kita isi semuanya dengan sangat baik, teman-teman. Lalu kita submit. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Sudah berhasil terisi. Selanjutnya, selanjutnya kita akan mengisi dari point of view-nya user ya, teman-teman. Jadi, yang perlu kita lakukan pertama adalah di sini kita sudah berhasil mengisi menggunakan Lisa Gunawan di sini, teman-teman. Jika bisa kita lihat di sini, jadi kita logout terlebih dahulu, lalu kita gunakan akun dari manajer, yaitu kita gunakan akun senior hire, maksudnya yaitu Bagas. Lalu kita masuk dan kita lihat di appraisal di sini. Nah, bisa kita lihat sudah ada satu jawaban ya, teman-teman, dari PT Jaya ini, teman-teman. Nah, dari Lisa Gunawan ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita selanjutnya bisa langsung mengisi menggunakan akun user ya, teman-teman. Tapi sebelumnya pastikan dulu bahwa akun usernya itu sudah sesuai role-nya. Jadi kita kembali ke admin, lalu admin lagi di sini. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke settings, lalu ke user di sini. Nah, yang kita gunakan adalah Teguh Teguh Firmansyah di sini, teman-teman. Jadi
Yang perlu kita pastikan adalah survei-nya itu adalah user, kemudian appraisalnya manager, dan administrasinya settings ya teman-teman di sini. Lalu kita save. Nah, selanjutnya kita logout terlebih dahulu, dan di sini kita akan masuk menggunakan akun Teguh. Nah, karena kita menggunakannya beda di sini, kita akan mengisi melalui langsung dari modul appraisal di sini, lalu kita ke sini, lalu kita harusnya ke survei terlebih dahulu teman-teman di sini. Nah, di sini kita coba tes terlebih dahulu. Kita isinya menggunakan tes ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk saja semuanya. Nah, lalu kita enter. Di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita reload terlebih dahulu ini. Nah, bisa kita lihat bahwa terdapat dua partisipan yang sudah mengisi, itu Teguh dan Lisa Gunawan di sini teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan menggunakan akun manajer HR. Kita akan gunakan bukan akun manajer HR ya teman-teman. Kita akan menggunakan akun dari senior HR lagi, yaitu Bagas. Lalu kita masuk lagi dan kita set ke done untuk modul appraisal tersebut. Nah, lalu di sini kita set done dan appraisal ini sudah selesai ya teman-teman di sini. Baik, jika kita lihat di survei, sini sudah ada dua pertanyaan ya teman-teman. Kita sudah dua partisipan. Nah, baik itu mungkin sekian dari modul appraisal kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video yang akan datang. Terima kasih.